Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau meriwayatkan dalam sanadnya dari Muqatil Sulaiman bahwasannya Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, di dalam lauh terdapat umat yang dapat memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Jadikanlah mereka umatku," kata Nabiullah Musa. Allah pun menjawab, "Mereka umat Muhammad." Disebut juga, "Ya Allah, terdapat umat yang dapat menebus dosa-dosanya hanya dengan sholat 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku," kata Nabiullah Musa. Apa jawabannya? Allah menjawab, "Mereka umat Muhammad." Disebut pula, "Ya Allah, terdapat suatu umat yang akan memberantas kebatilan sehingga Dajjal pun dibunuhnya." Allah pun menjawab, "Mereka umat Muhammad." Disebut pula, "Ya Allah, terdapat umat yang dapat bersesuci dengan air dan debu. Jadikanlah mereka umatku," kata Nabi Allah Musa. Dijawab lagi oleh Allah, "Ya Allah, itu adalah umat Muhammad." Ya Tuhan, disebut pula ada umat yang dapat menerima sedekah dan dapat menikmatinya, sedangkan umat terdahulu harus membakarnya dengan api. Jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Allah Musa. Allah pun menjawab, "Mereka juga umat Muhammad." Ya Tuhan, terdapat pula umat yang jika berniat kebaikan, jika tidak terlaksanakan, mendapatkan pahala 1, dan bahkan jika niat tersebut dilaksanakan akan mendapatkan 10 kebaikan, bahkan dapat dikalikan sehingga 700 atau lebih. Dan jika berniat kejelekan, jika tidak terlaksana tidak akan mendapatkan dosa, dan jika terlaksana akan mendapatkan 1 kejahatan. Jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Allah Musa. Allah pun menjawab lagi-lagi, "Mereka umat Muhammad." Ya Tuhan, disebutkan pula ada suatu umat yang masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Jadikanlah mereka umatku. Allah pun menjawab, "Mereka juga umat Muhammad." Riwayat Ma'mar Qatadah menambahkan, "Ya Rabb, terdapat suatu umat yang paling baiknya umat karena telah amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Allah Musa. Mereka umat Muhammad, ya Tuhan, mereka akhir masanya, tetapi di hari kiamat mereka terdahulu. Jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, "Mereka umat Muhammad, ya Nabi Allah Musa." Ya Tuhan, kitab Allah berada di dalam dada mereka. Mereka menghafalnya luar kepala, tapi mereka membacanya dengan melihat bin nazar. Jadikanlah mereka umatku. Allah pun menjawab, "Mereka umat." Dan bahkan pada akhirnya Nabi Allah Musa menginginkan menjadi umat Muhammad. "Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad." Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, aku telah memilihmu dari sekian banyaknya manusia untuk mendapatkan risalah dan firman-Ku. Maka terimalah semua itu dan bersyukurlah," kata Allah. Dan Allah pun berfirman pada Nabi Allah Musa, "Wa min qaumi Musa yahduna bil haq wa bihi ya'dilun." Wahai Musa, mohon kamu bersabar dan bersyukur. Kamu telah aku pilih menjadi Rasulku. Wa min qaumi Musa, di antara kaummu terdapat orang yahduna bil haq, yahduna bil haq, yang dapat memimpin pada jalan yang benar. Wa bihi ya'dilun, dan dengannya dapat membuat keadilan. Dengan jawaban ini Nabiullah Musa pun merasa lega dan ridha. Inilah keutamaan umat baginda Nabi Muhammad yang telah diidam-idamkan oleh Nabiullah Musa. Dan bahkan Nabiullah Musa ingin sekali menjadi umat baginda Muhammad. Tapi mana kita sebagai umatnya tidak pernah membanggakan Nabi kita Muhammad? Mana balasan kita pada Nabi Muhammad?
Nabi yang dalam ajalnya, ketika ajalnya dijemput, rela menyebut umatnya karena rindu pada umatnya. Bahkan di zaman sekarang banyak orang-orang yang telah membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan mengenangnya tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sudah banyak sekarang yang telah mendurhakai Nabi Muhammad, padahal umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu sangat ingin menjadi umat Muhammad karena sudah tidak bisa mendapatkan umat Muhammad. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 kemuliaan pada umat Muhammad. Yang pertama, kita dijadikan lemah agar kita tidak sombong, agar kita tidak takabur. Yang kedua, Allah menjadikan kita pendek-pendek agar tidak terlalu banyak beban, agar tidak terlalu menanggung beban dari makan, minum, dan berpakaian untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita dipendekkan umurnya agar tidak terlalu banyak menanggung siksa akhirat, agar tidak terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Yang keempat, kita dijadikan fakir miskin agar tidak terlalu banyak hisab yang akan kita tanggung. Kemudian yang kelima, kita diakhirkan hidupnya berbeda dari umat-umat terdahulu karena agar kita tidak terlalu lama menunggu di dalam kubur. Dan inilah yang perlu kita syukuri, karena Allah telah memberikan kelebihan dan keutamaan bagi kita umat Muhammad. Tinggal kita yang akan harus bersyukur kepada Allah dan membalas budi terhadap Nabi kita Muhammad. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.